والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semester 5 PAI yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah. Semester 3, Tidak. Pak. Gimana? Semester 3, Pak. Nggak jelas? Semester Bukan Ya. semester 5, Pak. Maaf. Teman-teman, Bapak Ibu, mahasiswa semester 3 PAI yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita semuanya bisa menunaikan ibadah sholat Jumat bagi khusus yang laki-laki, dan bagi yang perempuan tentunya menunaikan sholat duhur. Dan setelah itu kita bisa melaksanakan mata kuliah MK Usul Fikih pada siang hari ini dengan penuh berkah. Sehat semuanya, yang di sana semuanya, Bapak Ibu semuanya, semoga selalu dilimpahkan rahmat, nikmat, sehat, walafiat, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Alamin. Teman-teman yang kami banggakan, hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-8. Yang kemarin pertemuan ke-7 kita sudah mengadakan UTS. Nah, kemudian beberapa tugas ya, tentunya sudah Bapak kasih nilai, ada yang belum ya, tentunya mohon maaf, pasti dikasih ya insya Allah. Hanya ya menunggu waktu ya, karena ya kesibukan dan kelas yang saya ampu juga ada 10 lebih ya, jadi mohon kiranya bisa memakluminya, tapi insya Allah pasti akan kita kasih nilai ya satu persatu semuanya itu. Kemudian ketika ada tugas, saya mohon untuk dibaca dengan seksama supaya pertanyaannya B, jawabannya tidak sampai nanti C. Nah, itu ada yang saya temukan begitu. Mau ngasih nilai, ya bingung gimana ya gitu. Akhirnya dapat nilainya nanti kurang bagus, japri. Oh ya Pak, mohon maaf kemarin begini, begini, begitu, begitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya paling tidak yang penting ada tugas teman-teman Bapak Ibu dikerjakan ya, dikerjakan. Misalnya nggak harus banyak, ya nggak apa-apa. Kami sangat memaklumi ya, saling satu sama lain saling memahami. Yang penting itu tugas dikerjakan ya sesuai dengan perintahnya. Nah, itu aja menurut saya. Insya Allah untuk nilai saya pribadi tidak terlalu terus yang saklek ya, tidak, bukan tipe-tipe yang tapi ya tetap harus satu sama lain kita harus fair ya. Fair itu ya tadi dikerjakan sesuai dengan perintah. Insya Allah nilai nanti semuanya bisa semua. Oke, teman-teman yang saya banggakan, hari ini materi kita adalah mengulas tentang ijma, atau dalam bahasa kontemporernya disebut dengan konsensus. Sudah kita pahami bersama bahwasanya sumber hukum dalam agama Islam, ya, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu mempunyai 4 sumber hukum yang paten. Yang pertama adalah Al-Quran, sudah dibagi bagi kita.
Yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Yang ketiga yang akan kita bahas itu ijma atau konsensus. Tentunya ijma ini bermula ketika ada satu problem, ketika ada satu permasalahan, ketika ada suatu peristiwa. Ada peristiwa, kemudian dicek dalam Al-Quran, kok tidak ada jawabannya. Kemudian beralih kepada as-sunnah atau hadis, kok tidak ada jawabannya. Maka terkadang terjadilah tadi yang namanya ijma. Sehingga ijma itu menjadi dasar pokok bagi umat muslim, pegangan yang ketiga setelah as-sunnah. Meskipun tidak semuanya itu harus produk daripada ijma, itu sudah jelas ya. Terkadang para sahabat sendiri juga mereka mempunyai fatwa. Ya, namanya qaulus sahabi dalam bab fikih atau usul fikih. Namanya qaulus sahabi, pendapat sahabat. Hanya saja nanti kalau pendapat sahabat itu kita boleh untuk berbeda dengan itu. Kenapa? Karena pendapat. Nah gitu teman-teman. Nah kita kembali. Ijma. Ijma secara bahasa tentunya adalah berangkat dari kalimat af'ala yuf'ilu if'alan. Ajma'a yujmi'u ijma'an. Yang artinya adalah sepakat, mufakat. Misalnya, teman-teman, hari ini kita Zoom bersama. Kita sepakat. Yang ikut Zoom semuanya nilainya A semuanya. Sepakat. Ini namanya ijma. Bapak apa? Terima kasih Pak, nilainya A Pak. Ada begitu kira-kira ya. Ini namanya ijma. Nah, ijma secara bahasa. Ketika di kelas atau di mana ya teman-teman ada ini sepakat bulat, ya itu namanya ijma. Ijma arti secara bahasa. Adapun ijma secara istilah ulama ahli usul fikih adalah ya, ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqji. Yang artinya ijma adalah kesepakatan, ya, mufakat, kesepakatan semua ulama yang sudah berlabel mujtahid. Kesepakatan semua ulama yang mereka sudah berlabel mujtahid. Kesepakatan semua ulama pada satu masa dari beberapa masa setelah wafatnya Rasulullah atas suatu kejadian, peristiwa, atau problematika yang ada, yang dimana masalah peristiwa itu adalah peristiwa yang berorientasi kepada syariat, kepada hukum, haram, wajib, sunnah, makruh. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sepakat, misalnya Ikatan Dokter seluruh dunia sepakat, ya, misalnya sepakat kalau merokok itu misalnya bisa membahayakan, ini misal sepakat semuanya, maka kesepakatan mereka tidak bisa dijamin ijma. Itu Bapak Ibu. Oh gitu Pak. Karena kesepakatan itu bukan sepakat atas hukum. Ya, itu atas tentang masalah kesehatan.
matematika misalnya, itu juga tidak disebut dengan ijma. Ijma dalam kategori yang kita bahas usul fikih, maksudnya begitu. Tapi kalau kalian mengatakan ijma secara bahasa, nggak ada masalah. Nah, jadi ranahnya ijma itu adalah hukum-hukum yang syar'i. Sehingga tentang masalah akidah, keyakinan, Allah itu tunggal, sifat-sifat dan lain-lain. Maka dalam ilmu akidah tidak ada kata ijma. Tidak ada itu yang saya maksud. Artinya ketika ada ijma di saat itu bukan masuk ranah ijma yang kita kaji, ya, yaitu dalam usul fikih. Meskipun bisa saja itu disebut dengan ijma, tapi ijma yang secara bahasa. Yang kedua adalah dasar-dasar daripada ijma atau konsensus. Ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, utusan, dan orang yang memegang kekuasaan. Ulil amri. Nah, kemudian versi Syekh Abdul Wahab Khalaf, ya, ulil amri itu pemegang kekuasaan ada dua kemungkinan. Kalau yang memegang tata negara itu namanya secara politik, presiden, bupati, wali kota, gubernur, pak lurah, misalnya. Ada pemegang kekuasaan itu kekuasaan secara keagamaan. Saya begitu. Siapa itu? Ya para ulama. Nah, sehingga kita taat kepada ulil amri, tadi ya, versi beliau, ulil amri itu tidak harus pemegang kekuasaan. Kekuasaan itu tidak harus yang berupa politik, tapi juga bisa pemegang kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam hukum syariat. Tadi siapa? Ulama. Ya, maka itu kita taati. Cara pandang ngambil dalilnya dari situ. Kemudian surat An-Nisa lagi ayat 83, ya, nggak usah saya jelaskan nanti, ya. Yang idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bi wala rudduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Dasarnya. Dasar yang kedua dari hadis atau sunnah, yaitu sabda Rasulullah, tadi ummati ala dolah. Umatku itu tidak akan bersepakat, mufakat untuk suatu kesesatan. Dalam satu riwayat, la tastami'u ummati ala khotoin. Umatku tidak akan bersepakat, bersekutu atas sesuatu yang salah. Dan hadis Nabi lagi, ma ra'ahul muslimuna fahuwa hasanan indallah. Ma ra'ahul muslimuna hasan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dinilai oleh orang-orang muslim itu sesuatu yang baik, maka sesuatu itu di sisi Allah juga baik. Yang ketiga adalah rukun-rukun daripada ijma. Apa aja sih Pak rukun ijma? 1. Harus ada ulama-ulama mustahid, atau harus ada orang ulama-ulama yang memang sudah memenuhi kriteria untuk berijma. Harus ada, kalau nggak ada gimana siapa yang mau ijma? Yang kedua adalah wujudul ittifaq. Adanya kesepakatan. Ada kesepakatan. Dan yang ketiga,
kesepakatan ini bersifat bulat dan utuh. Bulat, nggak ada yang tidak setuju. Bulat, utuh, tidak setengah-setengah. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan itu diimplementasikan dengan jelas, baik secara lisan serta teman atau secara praktek fi'li. Lagi ya, kesepakatan itu ya diimplementasikan, dipraktekkan oleh beliau-beliau baik secara kalau dalam bahasa kita Al-Qawaid Asasiyah karangan Said Muhammad Alwi Al-Maliki misalnya nattafiqu ala jawazi hada. Kita sepakat ini hukumnya boleh. Kita sepakat ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya halal, ini hukumnya makruh, itu kira-kira. Atau dia tidak mengatakan, tapi gerak-geriknya, perbuatannya mempraktekkan. Dia misalnya, ini contoh, ini contoh aja, misalnya binatang dog, ini misal ya, jangan jadiin beneran, ini misalnya binatang dog itu hukumnya halal, boleh atau enggak ya? Dia nggak bilang boleh atau enggak, cuman langsung dimakan, disembelih. Oh, berarti itu boleh. Kenapa, Pak? Itu pokoknya beliau makan, karena begitu maksud saya. Dia tidak ngomong, tapi praktek. Ini contoh aja, sudah contoh. Kemudian, poin yang ketiga, yang keempat, menjelaskan tentang pembagian daripada ijma. Pembagian daripada ijma. Ijma itu secara garis besar ada dua. Ijma ada dua. Yang pertama adalah ijma sharih. Ijma yang jelas. Sharih maksudnya apa? Ijma sharih adalah suatu kesepakatan semua ulama atas satu peristiwa kejadian atau masalah, semuanya sepakat menyatakan ini hukumnya adalah boleh. Mereka bersepakat dengan larang. Itu disebut dengan ijma sharih. Sama lagi ya, kesepakatan para ulama tentang suatu peristiwa atau kejadian atau dengan memberikan jawaban yang real. Ya, mereka masing-masing menyatakan dengan jelas, dengan lantang, ini hukumnya adalah halal. Halal, 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 semua tanpa ada yang menentang. Adapun yang kedua, yaitu disebut dengan ijma sukuti, yaitu ijma yang berangkat dari kesepakatan sebagian ulama. Misalnya orangnya ada 50 misal. Yang 30 itu atau 40 sepakat. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Tapi yang 10 tidak bilang haram, juga tidak bilang halal. Tidak komentar, dia diam. Dia diam. Tetapi diamnya ini bukan karena dia takut. Tidak. Ya memang dia nggak mau jawab aja. Dia diam. Oleh sebagian ulama
diamnya 10 ini ya, diamnya ulama ini, menurut ulama mengatakan diamnya 10 ini berarti menunjukkan dia setuju, dia sependapat. Kenapa? Kalau dia nggak sepakat, kenapa nggak ngomong? Meskipun dia tadi tidak bilang setuju atau menolak, tapi kenapa dia nggak ngomong? Seperti hanya dikiaskan dalam bab fikih ketika seorang perempuan masih gadis ya, dilamar oleh seorang laki-laki, ditanya mau ndak, dia diam. Nah, itu kan berarti as-sukutu ya dulu ala na'am. Diamnya berarti menunjukkan dia itu mau. Karena begitu. Contoh daripada ijma. Yang pertama, Suaranya hilang-hilang, Pak dosen. hilang-hilang, Pak. Yang lain dengar semuanya? Sama Pak, putus-putus. Hilang-hilang Pak, putus-putus. Dengar Pak, dengar. Putus Pak. Mungkin ada angin timur Pak. Padahal saya pakai wifi di sini ini. Mendekati hujan. Daerah Sulawesi kayaknya ya, putus-putus semua. Oke, santai. Ini di NTB begitu, Lombok. Yang pertama, misalnya adanya 2 azan ketika sholat Jumat hari ini. Hari ini, enggak semuanya tapi ya praktek. Tetapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, azan 2 kali dalam sholat Jumat itu termasuk kesepakatan ulama sahabat pada waktu itu. Ini diprakarsai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Adzan pertama untuk mengetahui ya masuk sholat Jumat, adzan kedua biar nanti mau dikumandangkan khutbah. Karena begitulah, itu kan ada 2. Adzanani fi sholatil Jum'ah. Dulu zaman Nabi tidak ada. Adzan sekali. Sekarang 2 kali. Rata-rata. Yang kedua misalnya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu, teman-teman, harus dipahami dengan benar. Al-Quran itu sebenarnya dulu itu kan belum dibukukan. Masih berada di kepala-kepala para sahabat. Sebagian sudah ditulis, tapi di pelepah kurma, di tulang-tulang, di tempat yang berceceran. Ketika pada zaman sahabat Abu Bakar dikasih usulan oleh sahabat Umar bin Khattab. Rata-rata sahabat Umar itu luar biasa. Wahai sahabat Abu Bakar, alangkah baiknya jika engkau mengkumpulkan Al-Quran sehingga bisa menjadi satu mushaf, kata Abu Bakar, kata sahabat Umar. Dijawab oleh Abu Bakar, wahai Umar, apakah aku melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah diperintahkan oleh beliau? Akhirnya Umar ini terus menerus merayu karena begitu sampai Allah memberikan petunjuk kepada Abu Bakar sehingga mau menerima usulan dari Umar bin Khattab. Dan semua sahabat yang hadir pada waktu itu tidak ada yang menolak, artinya setuju atas pengumpulan ya, modifikasi terhadap Al-Quran ya, ditulis dalam satu mushaf. Selanjutnya juga misalnya keharaman minyak yang terbuat dari babi.
jelas saya kira. Itu ijma juga. Ini adalah haram. Itu diantara contoh-contoh ijma sharih. Ada juga contoh ijma sukuti. Misalnya memberikan hukuman bagi orang yang minum khamr, mabuk-mabukan, dengan dijilid 80 kali cambukan. Sahabat tidak ada yang komplain, tapi nggak semuanya bilang setuju. Ada yang diem, tapi nggak bilang tidak setuju, tapi diem. Tadi saya bilang apa? Itu maksudnya adalah ijma'nya ijma' sukuti. Kemudian dari kedua ijma' ini, ya, menurut para ulama, ya, ijma' yang sharih ini bisa dijadikan sebagai sumber landasan, ya, sebagai sumber landasan sumber Islam yang ketiga tadi yang kita sebut dengan ijma', bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Tetapi yang ijma' sukuti, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ijma' sukuti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hujjah itu maksudnya masih ada tadi beberapa yang tidak menyatakan setuju, meskipun diam, tidak ngomong langsung. Kekuatan ijma'nya ini, ya, landasannya adalah mati. Yang dapat ini, ya. Tapi ada yang mengatakan yang kedua, ijma' sukuti, ya, hukumnya tetap bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Tetap hanya adalah ijma'. Nah tadi, kenapa? Ya kan, itu dia berarti menurut yang mengatakan itu dijadikan landasan hukum. Kalau yang mengatakan tidak, tadi karena memungkinkan itu tidak berani ngomong, mungkin takut atau apa. Padahal nggak ada yang tidak ada intervensi ya dari siapapun. Barangkali dia itu tidak suka. Sehingga pertama saya katakan ya, ijma itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu yang landasan secara hukum. Ya. Diikuti saja, ya nggak ada masalah. Cepat nanti dulu. Kemudian teman-teman Bapak Ibu yang kami banggakan, apakah kita pada zaman sekarang masih dimungkinkan untuk melakukan itu? Menurut mazhab Syafi'iyah, ijma' pada zaman sekarang, pada zaman juga tentunya itu sudah sangat nihil. Kemungkinannya adalah sangat tipis. Menurut beliau. Kenapa? Satu, karena para ulama, para sahabat sudah berpencar ke beberapa penjuru negara. Yang kedua adalah susahnya mereka untuk bersepakat dalam kasus. Susah. Kemudian domisili, ya sama udah, domisili yang itu jauh-jauh, tidak memungkinkan. Maka menurut Imam Syafi'i, kemungkinan ijma itu sangat nihil, menurut beliau. Tetapi menurut ulama-ulama kontemporer sekarang, Zuhaili, Qardawi, misalnya beberapa, ya, Syekh Abu Zuhrah, misalnya, dia mengatakan pintu ijma masih terbuka lebar, asalkan saat pun terpenuhi, ya mungkin saja terjadi begitu. Lagi dengan sekarang zaman yang berkembang teknologi,
semua ulama, misalnya perwakilan negara Muslim, ya ada berapa bersepakat, nanti dia akan meeting Zoom bersama, Google Meet bersama, itu kan sudah atas satu kejadian kasus, kemudian disepakati. Itu bisa menjadi ijma. Bisa menjadi ijma. Yang penting satu masa. Sehingga kalau ada yang tidak sepakat, namanya bukan ijma, teman-teman, tapi tetap bisa jadiin produk hukum ya. Ya, produk hukum. Tapi bukan produk hukum tadi. Produk yang saya maksud tadi adalah produk hukum sumber yang ketiga. Maksudnya begitu. Nah, beda tentunya. Nah, seperti waktu dulu itu, sahabat itu juga beda pendapat, sudah ada. Ini begitu. Misalnya yang kita lihat seperti perbedaan madhab Syafi'iyah sama madhab Hambaliyah, masalah kunut. Kunut itu bukan suatu ijma, boleh tidaknya. Itu lebih kepada kajian tentang bermadhab. Ini beda. Kita nggak mengkaji itu fikih. Kemudian ada contoh ijma pada zaman sekarang itu yang pernah saya baca, diantaranya adalah kesepakatan haraman akan bayi apa ya, bayi tabung apa itu ya, kira-kira teman-teman. Gini kira-kira, misalnya ada seorang suami istri, ya, ada suami istri, istrinya ini mandul, suaminya ini mandul, nah, istrinya ini mandul, sehingga bisa punya anak. Suaminya mau kawin lagi, nggak boleh sama istrinya. Dia pengen punya anak. Akhirnya gimana? Karena kan ada model begini. Akhirnya si laki-laki itu, mohon maaf, dengan cara mengeluarkan sperma, kemudian nanti dititipkan di rahim perempuan lain. Itu kan bisa. Itu bisa dibui sehingga bisa berkembang menjadi anak. Nah, praktek seperti itu, yang saya maksud nih contohnya, itu disepakati oleh ulama, hukumnya adalah tidak boleh alias haram. Meskipun tidak lewat bertubuh, ya sama tetap hukumnya itu adalah haram. Ini contoh ijma begini ya dari para beberapa ulama yang ada. Saya kira sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk materi usul fikih tentang ijma. Silakan dari teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, ada yang mau ditanyakan, disampaikan khususnya tentang bab yang kita kaji pada siang hari ini, ataupun yang lain, ataupun sharing yang lain tentang MK, tentang nilai apa, nah, kami silakan. Ada banyak jalan untuk mencapai satu kesuksesan. Ada banyak jalan. Izin bertanya, Pak. Enggak, Mas. Namanya siapa ya? Biar saya catat. Saya, Pak. Oke, nama siapa? Ini Pak, mau bertanya untuk ketentuan-ketentuan dari ijma tersendiri, Pak, terutama orang-orang yang mufakat para ulama tersebut, itu Pak emang ada batasannya ataupun siapa saja yang boleh berijma? Atau apakah dari kalangan mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ataupun dari para kita ulama-ulama sekarang, apakah boleh Pak melakukan ijma? Atau apa memang ada ketentuan-ketentuan khusus masanya ataupun dari segi keilmuannya? Oke, terima kasih. Saya berpasti, ya, ijma itu sangat terbuka. Maka tadi kan kesepakatan semua ulama pada satu masa dari beberapa masa. Ya, pada zaman sekarang, saya bilang mungkin ijma, tapi tidak semua orang. Orang-orang tentunya ulama-ulama yang sudah berkaliber, ya memenuhi persyaratan ijma. Tapi siapa? Nanti kan ada dalam bab ijtihad nanti, bab mujtahid, ya kira-kira tidak harus hafal Quran,
tahu ayat-ayat Al-Quran, ya maaf ayat Quran, tahu ayat-ayat tentang hukum, tahu nasakh mansuh, tahu mutlak am, tahu khos, tahu muqayyad, nanti kan begitu, tahu bahasa Arab dengan baik, kemudian memahami istilah-istilah dalam ilmu syariat, kemudian ayat-ayat hukum dia juga tahu, hadis-hadis yang hukum dia juga tahu. Nah, itu nanti adalah syarat-syaratnya itu ya. Itu ada. Sehingga tidak harus dilakukan pada zaman dulu, tidak, Pak. Memang sekali lagi saya katakan memang banyak yang mengatakan ijma itu mungkin bisa terjadi ketika pada zaman sahabat ada mungkin itu betul. Ya, saya sendiri ketika di dalam fikih salaf kan begitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan sekarang masih bisa. Yang saya sampaikan begitu. Memang kemungkinan ijma itu rata-rata pada zamannya sahabat, rata-rata pada sahabat. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan setelah sahabat itu mungkin ada ijma. Yang penting mereka sepakat dan yang sepakat itu sudah memenuhi kriteria. Begitu. Masih ada yang disampaikan? Monggo. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Monggo. Gini, ijma ini kan harus disepakati oleh semua ulama ya, Pak. Semua ulama itu maksudnya dalam konteks seluruh dunia gitu harus sepakat semua, atau misalnya dalam konteks negara, misalnya ulama seluruh Indonesia sepakat, apakah itu bisa dikatakan ijma, Pak? Mohon penjelasannya. Oke, makasih. Nah, tentunya harus seluruh ulama sedunia. Tapi yang berkaliber ya, tidak semua kiai ustadz, tidak. Tapi ulama yang memang sudah masuk dalam kriteria. Misalnya kalau dulu nih, saya contoh. Misalnya kita kan punya kelasnya Kiai Haji Sahal Mahfud yang sangat luar biasa ya, keluasan ilmunya, secara usul fikihnya, mengetahui ABC, ya itulah. Kelas-kelas seperti itu harus semua sepakat. Maka tadi saya bilang di awal, sebagian ulama mengatakan ijma itu mungkin terjadi ketika pada zaman sahabat. Karena waktu itu kan masih kecil. Ya, ruangnya masih hanya di Mekah Madinah. Waktu di Madinah aja. Belum ada yang sampai ke Syam. Sekarang di Ethiopia. Dulu masih belum terputar. Ya, belum pada hijrah. Masih memungkinkan ijma. Itu versi. Sehingga, sekali lagi tadi saya katakan dari tadi ya, saya ulang-ulang, tidak menutup kemungkinan ijma masih terbuka sampai sekarang. Itu. Kemudian apakah kesepakatan kita misalnya di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia disebut ijma, itu bukan ijma, tapi fatwa. Beda dengan ijma. Kalau ijma itu kita wajib ikut. Kalau fatwa ya ikut wajib. Tapi kalau punya pandangan beda ya nggak ada, silahkan. Ya, tapi kita sebagai orang awam tentunya apa yang telah diputuskan MUI ya punya tanggungan untuk ditaklid tentunya. Tapi secara kekuatan moral ya itu tidak seperti ijma. Ya, itu namanya fatwa aja. Atau sekarang di Nahdlatul Ulama misalnya sering ada basu masail ya, ada basu masail pondok ini sejauh Madura, pondok Kalimantan atau Sembanten, nggak ada ini hukumnya, ternyata hukum leasing misalnya haram atau ini misalnya. Apakah itu harus ikut? Ya mau mengikuti boleh, enggak masalah. Itu kan bukan ijma, itu kan hasil mereka, hasil kesepakatan mereka aja, sehingga tidak bisa disebut dengan ijma. Kalau sudah ijma kita mengingkari bisa fatal, bisa sampai apa ya? Kalau salah sampai kufur kalau nggak salah ya. Kalau mengingkari ijma itu Mas. Apa yang dilakukan Rasulullah menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan juga. Karena pada zaman itu Dipahami tadi Mas tanya? Kalau begitu berarti kalau di zaman modern ini dengan banyaknya negara umat Islam di mana-mana, ya saya kira agak sulit untuk ijma itu. Kalau mungkin zaman sahabat dulu mungkin relatif lebih mudah ya karena lebih sedikit gitu. Kalau konteks sekarang mungkin agak susah ya Pak Kiai. Kalau saya malah enggak.
Ya sangat mungkin. Kan sekarang ada Zoom, Pak. Ada Zoom, ada Google Meet, ada apa. Ya bisa. Misalnya ada satu kasus nih, ya tinggal kan nggak semua ulama Indonesia kan nggak semua yang sudah sesuai ya. Misalnya tadi perwakilan siapa, nanti dari Jordannya, dari Saudi dari siapa, itu masih memungkinkan Pak. Menurut saya itu masih memungkinkan kalau dibahas dalam satu meja khusus ya. Kita itu kan ada namanya OKI ya, kerjasama negara Muslim itu kan ada, katanya OKI. Itu kan sebenarnya bisa menjadi fasilitator sebenarnya kalau lebih mengarah kepada hukum-hukum syariah. Atau nanti kalau Bapak lihat misalnya ada Mausu'ah Kuwaitiyah, itu ada kitab Mausu'ah Kuwaitiyah yang 22 juz atau yang panjang itu kan bagus sekali. Itu mereteli ya, dipreteli hukum-hukum antara kontemporer atau yang ini dengan gaya yang sangat lugas, madhab-madhabnya dikupas. Itu bagus tuh. Namanya Mausu'atul Kuwaitiyah. Sehingga kita tidak menjadi saklek ya, atau kita fanatik terhadap satu madhab. Itu bagus, ada. Itu juga hasil perkumpulan para ulama-ulama, tapi tidak mewakili secara internasional, tapi di daerah Kuwait sama di mana. Itu ada Pak, namanya Majma' Mausu'ah Kuwaitiyah. Itu ada. Tapi sekali lagi itu belum tidak bisa dikatakan ijma karena belum mewakili seluruh umat internasional yang ada di seluruh dunia. Itu. Silakan barangkali ada yang kurang ini, monggo Pak. Kita disaringkan aja, nggak masalah. Kemudian mengajarkan bagaimana bersaudara, bagaimana Mungkin masalahnya karena kita ini tidak punya ya Pak, apa namanya, coba persatuan ulama seluruh dunia gitu, saya belum pernah dengar apa, karena kalau ada misalnya yang mengumpulkan begitu ya bisa dengan Zoom, tapi saya kira kok sekarang mungkin ya karena saya nggak tahu ya, kalau ada mungkin persatuan ulama seluruh dunia gitu bisa saja nanti mungkin bisa membuat kesepakatan sampai setingkat ijma gitu ya Pak Kiai. Ya, mestinya begitu. Cuman kan rata-rata yang dibahas pasti kan kerjasama ekonomi ya, karena lebih ke ekonomi politik, katanya politik pasti begitu. Agak-agak mengesampingkan masalah-masalah begitulah. Nah, tapi itu dugaan saya, semoga itu salah dugaan. Tapi sebenarnya sangat mungkin Pak. Tadi kan saya bilang ada kerjasama negara Muslim itu ada Pak, itu ada. Itu kan bisa menjadi fasilitator sebenarnya. Ayo, ada masalah apa nih? Nah, kita bahas masalah lah, nanti diangkat. Nanti perwakilan setiap negara-negara Muslim mengirimkan ini yang pakar-pakarnya. Itu menurut saya sangat mungkin ketemu misalnya di Indonesia atau di Jeddah atau di mana atau via Zoom, ya sebenarnya sangat-sangat mungkin kalau memang ada yang memberikan fasilitas sampai ke arah sana, itu Pak. Memang tadi ya sekali lagi. Nah, kalau secara klasik, ini kan teman-teman kan mahasiswa ya, tentunya harus lebih dibuka sedikit ya secara wawasannya. Nah, kalau memang teman-teman ngajinya hanya pondok apa, pasti rata-rata juga itu sudah tutup, sudah mutlak. Iya, kita juga sepakat, tetapi enggak gitu-gitu juga. Karena nggak mungkin begini. Ya, saya sebenarnya juga setuju, tetapi kita sebagai mahasiswa lebih dibuka, ya itu nggak ada yang salah. Kenapa? Kemungkinan tipis, tapi kan tidak menutup kemungkinan masih terbuka. Maksudnya gitu, Mas. Oke Pak, jelas Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini Bu Kosma, Ibu Afifah mana nggak pada kelihatan ini? Ayo, yang ibu-ibu, yang mahasiswi. Saya mungkin izin Pak. tidak pernah melarang Silakan. Macet-macet sebenarnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan, mohon maaf, berdasarkan yang saya pernah ketahui ataupun dari materi yang pernah Bapak kirim kemarin, bahwa kita dijelaskan segala sumber hukum itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian hadis itu adalah sumbernya Al-Quran, begitu juga dengan ijma dan qiyas. Itu selalu bersumber dari Al-Quran sebagai dasar hukum yang pertama. Ini pengetahuan saya seperti itu, Pak.
Jadi segala yang diputuskan oleh ulama yang dikatakan ijma itu tentu hukum yang dikeluarkan yang disepakati oleh ulama itu akan bersumber dari penjelasan Al-Quran ataupun hadis yang kemudian maknanya mereka sepakati. Pemahaman saya kenapa mereka sepakati, karena yang saya tahu bahwa Al-Quran itu ada yang menjelaskan hukum secara jelas, adapun kandungan maknanya secara umum, Pak. Begitu juga dengan hadis. Nah, keumuman dari maksud ayat tersebut ataupun hadis tersebut, itulah yang disepakati oleh para ulama terkait dengan apa sih sebenarnya maksud dari penjelasan Al-Quran ataupun hadis yang terkait dengan satu masalah. Nah, kesepakatan itulah yang dikatakan ijma. Ini menurut pemahaman saya, Pak, sebelumnya. Kemudian juga, mohon maaf, Pak, tadi penjelasan Bapak menjelaskan bahwa ijma itu adalah kesepakatan para ulama ketika penjelasan di dalam Al-Quran tentang satu masalah tidak mereka dapatkan. Kemudian juga tidak ada penjelasan tentang hukum dari masalah tersebut di dalam hadis. Sehingga para ulama membuat kesepakatan tentang status hukum yang akan diambil dari permasalahan yang tidak didapatkan dari Al-Quran ataupun hadis. Itu yang saya pahami dari penjelasan Bapak. Nah, kalau memang begitu modelnya, ini menunjukkan bahwa ijma para ulama itu tentu tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, melainkan berlandaskan kepada hasil pemikiran mereka, begitu Pak. Ini yang saya tangkap, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau memang seperti itu, di mana letak perbedaannya dengan kias? Sementara yang saya paham dengan kias itu adalah menyatakan masalah yang baru terjadi yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian tidak ada status hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi ada masalah yang sebelumnya yang memiliki status hukum. Nah, masalah baru itu disamakanlah dengan peristiwa yang sudah terjadi, baik disamakan ilatnya ataupun disamakan akibatnya dan sebagainya, sehingga status hukumnya akan disamakan dengan status hukum masalah yang sebelumnya. Ini kan kias, Pak. Berarti secara pemahaman mendasar saya seolah-olah kias itu tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, tetapi hanya sebatas menyamakan dengan hukum yang sebelumnya yang sudah ada putusan hukumnya. Ini terkait dengan masalah ini, Pak. Masalah apa? Yang tadi saya bilang berdasarkan materi yang sudah Bapak kirim, bahwa ijma itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mengeluarkan dari penjelasan Al-Quran dan hadis yang maknanya masih umum. Sementara Bapak tadi menjelaskan bahwa ijma itu memutuskan satu perkara yang hukumnya belum ada di dalam Al-Quran dan belum ada di dalam hadis. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan kepada kami, Pak. Mungkin saya salah memahami sehingga pemahaman itu tidak salah. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau boleh, ini luar dari tema mungkin, Pak. Oke. Saya memahami bahwa kalau sedekah itu pahalanya tetap amal jariah, termasuk amal jariah. Jadi pahalanya tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia dan sampai akhir zaman, sampai kiamat. Nah, saya mendengar bahwa sedekah yang dikeluarkan itu pahalanya akan terputus ketika barang yang sudah kita sedekahkan itu rusak. Jadi kelanggengan pahala itu sesuai dengan kelanggengan benda yang sudah kita sedekahkan. Sementara yang saya pahami, yang saya tahu sebelumnya bahwa sedekah itu yang sudah dikeluarkan, entah bandanya masih ada atau tidak, pahalanya tetap mengalir sampai akhir zaman. Ada enggak penjelasan terkait masalah itu, Pak? Baik mungkin dari hadis ataukah dari penjelasan ulama terkait mungkin pahalanya itu terputus dengan sebab binasanya benda yang sudah dikeluarkan, ataukah memang pahalanya itu terus menerus walaupun benda yang sudah disedekahkan itu
binasa. Sekian, terima kasih. Itu saja Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat kritis sekali ini ya, Masnya. Oke, alhamdulillah. Saya kira tidak ada pertentangan ya antara yang saya sampaikan dengan yang panjenengan tadi urutkan. Memang saya mengatakan ijma itu kesepakatan ketika ada masalah, maka itu tidak terdapat hukumnya dalam atau hadis. Memang betul. Tetapi tadi katanya semuanya berdasarkan pada Quran hadis. Ya betul. Nah, semuanya betul, Mas. Maksudnya begini. Secara garis besar, secara terperinci, maksud saya, secara terperinci, kalau dicari dalam Al-Quran itu kan tidak ada. Kalau secara real, terperinci. Tapi tidak untuk kemungkinan secara makro, nah itu ada prinsip. Tapi misalnya fakta biru ya ulil absar, fakta biru ya ulil albab. Putri. Itu dari hadis misalnya, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ya, kalau nggak salah Mas, nanti di ini Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah menuju Yaman. Kan nanti kamu bagaimana cara menghukuminya? Kembali pada Al-Quran. Kalau nggak ada hadis, kalau nggak ada astahidu ra'i, aku berijtihad dengan pendapat saya. Pendapat yang tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh norma dalam syariat. Saya begitu, Pak. Saya pikir apa yang Bapak sampaikan tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan ya. Semuanya memang landasannya, tetapi kalau digali secara real detail itu tidak diketemukan, maka diadakanlah yang namanya tadi konsensus atau ijma atau istihad mereka. Dan perintah untuk beristihad itu kan ada. Tadi apa yang sepakat itu baik, maka dijawab juga baik. Umat kebaikan itu tidak langsung adalah jawabannya. Itu sudah terjawab dari beberapa ayat-ayat atau hadis yang ada. Tapi di sini hukum. Yang kedua terkait sedekah itu sangat menarik sekali. Memang terus sering kita dengar ya, kalau ada orang infak bata, infak gendeng ke masjid atau apa, kemudian sudah dimakan ya, gendengnya kemudian diluburkan, diganti dengan baru masjidnya, apakah masih mendapatkan pahala? Saya pribadi sepakat dengan yang tadi Masnya sampaikan ya. Kalau amal jariah itu ya tetap mengenal apakah itu katanya sudah diganti atau apa. Tapi kalau ditanya apakah ada referensi, sampai sekarang saya belum menemukan. Tapi sering saya mendengar itu dari penjelasan yang saya dengar dari ya syekh saya ya seperti itu, Mas. Hanya sekedar baru simai. Saya belum tahu ya. Ya kalau begitu nanti mau sedekah pikir dulu. Saya mau ngasih sedekah tikar ke masjid. Berarti kan 5 tahun ganti, berarti habis. Nanti orang nggak mau sedekah jariah ya kalau begitu. Iya, Pak. Ya, Pak. Mau ngasih makan, saya mau ngasih sedekah makanlah ke warga. Habis dimakan, mohon maaf, ke kamar mandi BAB, berarti selesai. Ya nggak begitulah. Ya nggak begitu. Tapi ini sekali lagi saya belum punya referensi ya. Tapi secara dari pemahaman, tapi saya sepakat ya. Tapi untuk referensi, mohon maaf, saya belum menemukan sampai sekarang yang dimaksud dengan jariah itu apakah harus sampai barang itu memang tadi maksudnya apakah barang itu kalau sudah nggak ada masih tetap lanjut? Menurut saya ya masih lanjut sampai kapanpun tetap namanya sodakotin jariatin. Begitu Mas kira-kira. Terima kasih Pak. Sama. Lagi yang lain? Ibu Afifah mana nih? Ibu Afifah ini nggak ada nih. Monggo para ibu, Bu Jamila. Cukup
Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih lah untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga selalu sehat selalu ya, dilimpah rahmat, sehat walafiat, keberkahan. Yang sudah punya anak soleh-soleha, yang belum punya suami istri ya segala ketemu jodohnya, begitulah ya. Amin. Itu aja ya. Terima kasih banyak, Pak Dosen. Semoga Bapak tetap sehat, panjang umur juga. Amin. Amin. Nilai, jangan khawatir ya. Saya bukan Absennya tipe gimana, Pak? yang enggak nilai, tidak. Insya Allah kalau ini nilai minimal, amin lah ya, minimal itu. Insya Allah. Yang penting dikerjakan. Alhamdulillah. Dan juga normal. Cukup ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Kelihatan menurut. Cerita begitu. Mana pun nurun tadi dicariin Pak dosen. Lagi ngumpet. Gak fokus kalau siang gini. Nyambi-nyambi, Pak. Kang Ahmad, Kang Abdul. Bu Nurul, Itu tadi Bu Nurul, awal-awal tadi apa kasih ada tahu absen itu Bu Nurul? kemudian suruh bangunin tuh udah kelar tuh. Gimana Bu If? Iya Tadi awal-awal apakah ada absen? Soalnya tadi saya masuknya telat. Aku juga, cuma Jona tinggal Bu tadi. Aman. Yang lain gimana tadi kata Pak dosennya? Soalnya lupa terus ketiduran nunggu tadi. Jadi Aku untuk link aja nanti Bu ya, untuk resepsi hari ini ya. kesimpulan dari Pak dosen, nilai insya Allah aman, paling kecil amin. Amin. Itu tadi yang terakhir, Pak. Semoga segera cair lagi ya, amin. 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 Amin, tapi saya refresh mulu ini dari kemarin. Nurul Dalam? satu frekuensi sama saya. Nanti Pak Ahmad Tony. Kita naik ke Oke, izin lift dulu Pak ya, saya ada rapat ini, ngapunten. Yo Gitu. Saya buatan link habis ini, Je. monggo. Apa artikel yang aku mau bikin dah? Yo. Bapak Ibu semua, saya juga mau izin lab dulu karena masih ada tugas lagi nih. Kang Ismawan, siap komandan. Yo, siap. Yo, izin pamit komandan. Bapak Assalamualaikum. nanti yang mau tanya lah sampai ujian, yang mau tanya tuh kuis-kuis terus. Ujian Bu, ya ujian harus 3 buku, harus yang mau tanya akan itu tahun lawang alam. Apa yang besok, dorong minggu depan, tes kan Pak Mardan semoga. Kenangan di mana satu Bu? Bu Sri, gimana kabar Bu Sri? Ya Pak, hadir Pak. Boleh bicara, no? Ya besok pagi itu hariannya mungkin sampai 9:30. Kemudian setelah itu Ibu Mastang, mau Ibu Mastang.